Masih tentang bencana, semesta seperti tak berhenti mengirim sinyal untuk hati-hati. Sebab satu bencana mereda, muncul mara bahaya berikutnya. Kadang yang datang paling belakang justru menjadi bencana terbesar, sekaligus malapetaka pamungkas yang jauh lebih maut. Dari paranormal Ki Bajra diperoleh gambaran menakutkan di bulan Juni. Akan ada gulungan air laut sangat besar berupa tsunami. Padahal ini hanya tsunami yang berupa imbas bencana di tempat lain. Gempa dan tsunami seperti saudara kembar yang bagai tak terpisahkan. Jadi hati-hati dengan getaran dari perut bumi yang bisa mengakibatkan gempa besar. Ki Bajra juga melihat setelah Juni-Juli akan ada peristiwa kebakaran yang mengejutkan semua orang. Karena yang terbakar adalah gedung milik pemerintah. Lalu bagaimana paranormal senior Eyang Rati meramalkan sisa tahun 2025 yang masih 8 bulan lagi? Benarkah gerakan alam semakin sulit diprediksi? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Berada di pertengahan bulan April 2025, jangan kebanyakan bersantai-santai. Siapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk. Ada banyak sinyal bencana yang disampaikan Ki Bajra. Salah satunya akan terjadi gempa bumi dengan skala besar-besaran. Kisaran kedatangannya ada di bulan Juni-Juli mendatang. Lokasinya juga tidak hanya di satu titik, tapi beberapa tempat, mulai dari Banten, Sulawesi hingga Kalimantan. Tapi sebelum itu terjadi, akan ada tsunami yang memang skalanya tidak terlalu menakutkan. Sebab gelontoran air laut kali ini hanyalah imbas dari bencana di tempat lain. Saya melihat ya, di sini ada potensi bencana balik lagi. Tsunami ya, saya lihat ya. Tapi di sini tsunami-nya nggak yang besar seperti gimana ya. Ini efek sih saya lihat ya. Ini efek dari negara lain, dari arah utara Indonesia. Dan menurut saya tetap seperti semua ramalan yang saya bilang, bahwa akan ada gempa di sekitar Selat Karimata atau antara Kalimantan ataupun Sulawesi. Dan juga Banten bisa terkena dampaknya. Itu sekitar bulan-bulan Juni-Juli ya, yang saya lihat ya, seperti itu bisa terjadi. Ya kita doakan mudah-mudahan itu nggak kejadian. Pertanda bencana-bencana besar yang dimulai bulan Juni dalam telisik mistik Ki Bajra akan terus terjadi hingga 3 bulan mendatang. Tidak hantaman air laut dalam tsunami yang bisa sangat berbahaya. Banjir ternyata juga tetap menjadi ancaman meski musim mulai berganti. Selain banjir, ada tanah longsor juga masih memberi sinyal untuk berhati-hati. Beberapa tempat yang disebut adalah Sumatera Selatan. Dan di sini memang saya lihat pergerakan dari udara itu cukup signifikan ya, dalam artian yang perlu diwaspadai memang banjir. Masih itu banjir, dan khususnya di daerah Jawa Barat plus Sumatera. Pada intinya yang saya lihat Sumatera Selatan ya, daerah-daerah Sumatera Selatan ya, Sumatera area-area, kalau dibelah itu Sumatera, Pulau Sumatera itu antara tengah ke selatan itu tuh waspada longsor. Itu yang saya lihat. Semua memang sudah diwakili dari peristiwa menakutkan di bulan Juni. Mulai dari bencana yang berasal dari air hingga gejolak perut bumi
bakal terjadi. Kemudian, di tengah terik matahari di musim kemarau, kebakaran adalah ancaman. Dari beberapa petunjuk yang terbaca, Ki Bajra menggarisbawahi peristiwa kebakaran yang menimpa sebuah gedung milik negara. Waktunya belum jelas benar, tapi paling lama di bulan 8. Lalu masalah kebakaran ya di Indonesia, ya namanya bencana pasti ada aja ya kebakaran ya. Cuman yang jadi masalah ini saya lihat bahwa semoga tidak terjadi. Ya ini ada kebakaran di salah satu instansi pemerintahan, gedung instansi pemerintahan. Dan itu sekitar bulan-bulan Juni lah ya saya lihat ya, atau bahkan kalau paling lama itu Agustus. Saya lihat seperti itu. Dan ternyata tidak hanya bencana alam yang mengundang kecemasan, sebab ada problematika lain yang tak kalah menakutkan. Problem sosial ekonomi yang jika tidak ditangani secara serius akan menjadi tragedi sosial yang lebih besar. Kondisi perekonomian yang cenderung tidak menentu akan memicu munculnya masalah-masalah baru yang menakutkan. Apalagi gelombang pengangguran memberi ancaman terjadinya krisis menyusul hidup yang semakin sulit. Soal sosial, Ki Bajra memang sudah banyak meramal, termasuk jutaan pengangguran yang membutuhkan pekerjaan. Pengangguran apakah akan banyak di tahun ini? Oh jelas. Seperti yang selalu saya bilang, yang bermasalah adalah kelas menengah. Kelas menengah menurut saya, yang saya terawang, saya lihat, saya analisa, itu adalah orang berpenghasilan 30 juta rupiah ke bawah selama 1 bulan. Kelas menengah ini itu hanya ada 2 pilihan, yaitu entah menjadi kaya atau menengah ke atas, atau bahkan kelas atas, atau ya sekalian ke bawah, turun ke bawah. Nah, hal ini bisa terjadi karena banyaknya pergolakan ekonomi secara global dan juga di Indonesia. Dan hal ini bisa ditengarai dari jumlah perputaran uang yang ada. Kalau saya ngelihat, coba lihat deh, apakah memang masih banyak uang yang beredar? Satu. Kedua, apakah nilai intrinsik uang itu, atau mungkin ya lebih tepatnya bukan nilai intrinsik, value-nya dari uang itu bisa sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Lalu apakah setiap lembaga keuangan masih memiliki uang, ataukah bahkan negara ini apakah masih memiliki uang? Itu sih yang jadi masalah. Episode luapan pengangguran memang memberi rasa takut yang sangat besar, sebab dampak dari fenomena ini bisa sangat berbahaya untuk keselarasan sosial. Kepada mereka yang kehilangan pekerjaan akibat badai PHK massal, Ki Bajra mewanti-wanti untuk bersabar. Toh Tuhan mustahil membiarkan hambanya kelaparan. Tapi masalahnya, mereka yang kehilangan harapan akan sangat mudah digugah emosinya, sehingga melakukan hal-hal yang bisa lebih merugikan, termasuk larut dalam gelombang protes. Tolong jangan gampang terpancing oleh orang-orang yang berusaha untuk memprovokasi tentang kerusuhan-kerusuhan. Menurut saya itu yang rugi juga akan rakyat-rakyat juga, menurut saya ya. Jadi kalau ada orang-orang yang berusaha untuk memprovokasi secara sosial media ataupun secara langsung, itu sebaiknya dicerna dulu informasinya. Selalu cek dan recheck apa yang didapat dari hasil omongan orang lain. Jangan pernah langsung telan mentah-mentah. Segala bencana sepertinya masih sangat mengancam. Satu bencana mereda, kemudian diganti bencana yang berbeda. Lalu gambaran bencana apa saja yang dilihat Eyang Rati? Benarkah banjir masih membahayakan?
karena cuaca yang semakin sulit dibaca. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Gambaran menakutkan yang disampaikan Ki Bajra dikuatkan oleh teropong batin peramal senior Eyang Rati. Air dalam pandangan Eyang Rati masih akan mengirim banjir, jadi ancamannya tetap membahayakan. Apalagi saat ini saja, curah hujan tak kunjung mereda, meski semestinya musim sudah berganti. Tidak hanya air yang bisa membuat ngeri, tapi juga bencana-bencana besar lainnya. Eyang Rati menangkap tanda bahaya dari gunung jugruk atau gunung meletus. Belum lagi tiupan angin puting beliung yang bisa memporak-porandakan apa saja. Kalau yang Eyang lihat prediksi di tahun ini ya, ini bulan-bulannya tidak menentu. Yang seharusnya April udah ujung panas ya, tapi hujan masih. Bahkan tidak ada hujan seperti kemarin di Galaksi, di Bekasi. Wow, ngeri. Kayak air bah, banjir kemana-mana. Ini ingat ya, air masih dominan. Angin bunting keliung kedua, gunung jugruk juga, kita juga harus hati-hati. Air dan banjir tidak hanya menyengsarakan para pemilik rumah yang harus mengungsi. Banjir juga membuat jalanan tak terakses dengan baik. Ini yang membuat para pengendara dibayang-bayangi oleh maut. Eyang Rati memperoleh gambaran tentang kecelakaan akibat banjir yang membuat para supir stres. Stres karena kesulitan menerobos banjir, kemudian terpaksa harus menyusur jalur-jalur berbahaya. Banyak kecelakaan ya. Kecelakaan ini banyak supir-supir ngawur karena mereka stres. Keadaan setelah Lebaran itu sepi sekali, jarang orang bepergian karena di mana-mana banjir. Tidak bisa lewat sana, tidak bisa lewat situ. Bahkan banjir yang kemarin di Galaksi, di Bekasi, itu sampai sekarang orang-orang yang nggak ada punya kasur ya. Bencana yang berurutan datang seolah tak terjeda adalah buah pusaran alam yang mengalami situasi gonjang-ganjing. Musim terbolak-balik tanpa bisa dibaca dengan seksama. Saat ini, semua kesulitan memprediksi tindak tanduk semesta yang semaunya memutar-mutar cuaca. Meski dikenal sebagai peramal senior, Eyang Rati pun tertatih meraba gerakan semesta. Kita tidak bisa memprediksi tahun ini, bulan ini bagaimana, karena terus kejar-kejaran. Di sini lewat, di sana lewat, di sana lagi. Jadi kalau melihat memang kita ngeri ya, kita makanya luangkan waktu untuk dekat sama Gusti Allah. Ya, luangkan waktu. Karena kalau sudah seperti itu, baru kita teriak-teriak Allah ya terlambat gitu loh. Lantas apa yang harus dilakukan agar di tahun ular kayu hati tetap tenang, terutama dalam menghadapi semua yang membahayakan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak ada yang bisa dilakukan jika bencana datang tak diundang. Sedikit yang dapat diperbuat adalah berserah kepada Tuhan. Inilah pilihan paling masuk akal ketimbang pincang menghadapi segala malapetaka. Tahun 2025 yang merupakan tahun ular kayu memang dipenuhi suasana ngeri akibat bencana bertubi-tubi.
banyak pertanda tidak baik yang dikirimkan alam sebagai peringatan untuk berhati-hati. Mendapat banyak penglihatan buruk lewat kartu tarot yang dibaca, Dede Tarot berpesan agar secepat-cepatnya bertobat, supaya kuat menghadapi ujian Tuhan di tahun ular kayu yang menyengsarakan. Yang dibutuhkan di tahun 2025 ini adalah kebersamaan, ya. Ini tahun ular yang benar-benar tahun ular apa ini? Kayu ya. Ular kayu ya. Ular kayu ini bahaya loh. Ular kayu ini berbahaya dan ini berdampak yang sangat bisa dibilang saling ini ya, sikut-sikutan ya, dan saling mementingkan diri sendiri ya. Jadi kalau bisa yuk kita sadar diri, kita lebih mendekatkan diri ke agama, kita punya keyakinan kalau kita sudah memanusiakan, kalau kita sudah menyadarkan dengan adanya tiang agama, insya Allah kita akan memanusiakan manusia ya, seperti itu. Malapetaka memang bisa datang dari mana saja. Tidak hanya berasal dari semesta yang sedang murka, tapi juga akibat-akibat lain, termasuk krisis ekonomi yang memberi ancaman serius. Semoga saja dengan bekal ketebalan batin serta upaya terus mendekatkan diri pada Ilahi, kita selamat dari semua mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.